Karena vulva ini merupakan lipatan terluar di organ kewanitaan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang wanita yang sering merasa gatal ataupun perih di area kemaluannya, bisa saja ini peradangan vulva ataupun vulvitis. Nah, teman-teman bisa lihat gambar di samping ini. Nah, ini adalah gambar vulva. Nah, jadi ini adalah termasuk di area kewanitaan, ya, ataupun di area organ intimnya. Nah, banyak yang salah mengartikan kalau vulva itu vagina. Nah, ini bukan ya teman-teman. Karena vulva ini merupakan lipatan terluar di organ kewanitaan. Jadi kita akan bahas seputar peradangan vulva ataupun vulvitis. Vulvitis ini bisa dialami oleh wanita usia berapa saja. Nah, vulvitis ini ya terdiri dari ya labia mayora, ya labia minora, kemudian klitoris. Nah, sedangkan vagina itu berbeda ya. Itu setelah vulva itu baru vagina. Apa penyebab peradangan vulva? Yang pertama itu infeksi. Nah, jadi bagian tubuh kita itu bisa terkena infeksi termasuk vulva. Infeksinya bisa karena bakteri misalkan, ataupun virus, ataupun ya jamur. Ya misalkan teman-teman terkena penyakit herpes genitalia, kutil kelamin, ya kutu kemaluan, ataupun candidiasis vulvovaginalis. Yang kedua iritasi, ya misalkan karena penggunaan produk, misalkan tisu toilet, ya sabun mandi, sabun kewanitaan, ataupun misalkan menggunakan kondom ya saat berhubungan, spermisida. Pembalut pun bisa menyebabkan iritasi ya jika kulit teman-teman memang sensitif. Dan yang terakhir ya semprotan untuk organ kewanitaan. Kemudian iritasi ini juga bisa disebabkan kalau teman-teman memakai pakaian yang ketat-ketat, sempit-sempit ya, ataupun misalkan karena olahraga, bersepeda ya, ataupun karena olahraga yang menyebabkan organ kewanitaan vulva teman-teman itu tergesek-gesek. Yang ketiga itu karena penyakit kulit. Ya, jadi penyakit kulit yang bisa menyebabkan peradangan pada vulva tentunya. Yang keempat karena hormonal. Nah, hormonal ini biasanya karena kadar hormon estrogen itu rendah. Ya, jadi hormon estrogen rendah itu juga bisa menyebabkan peradangan pada vulva ya. Pada orang yang sudah menopause ataupun pada wanita yang belum pubertas. Nah, ini lebih cenderung mengalami vulvitis tadi. Yang kelima, kanker vulva. Nah, ini kondisi ini jarang terjadi, tapi teman-teman minimal harus tahu ya. Ini biasanya cenderung terjadi oleh wanita yang usianya sudah menopause ya, apalagi di usia 60 tahunan. Ya, benjolan di vulva, kemudian peradangan di vulva, ya luka di vulva. Nah, ini tanda-tandanya. Yang keenam, karena obat. Nah, misalkan teman-teman ya menggunakan obat-obatan, ya ada efek obat yang menyebabkan vulva teman-teman mengering. Ya, atau misalkan antibiotik ya. Nah, ini akan memberikan efek vulva mengering ya, sehingga menyebabkan vulvitis. Jadi, dalam penggunaan obat-obatan sebaiknya harus dalam pengawasan dokter. Ketujuh, higienitas buruk. Nah, misalkan area vulva tadi tidak bersih ataupun higienitasnya buruk, misalkan sering pakai pakaian yang lembab-lembab, ya jarang ganti celana dalam, jarang ganti pembalut, ya misalkan pembalut sudah lama dipakai masih juga walaupun sudah lembab-lembab. Ini nggak boleh ya. Ini teman-teman nanti bisa terkena vulvitis ataupun peradangan vulva. Apa saja faktor resiko peradangan vulva? Faktor risikonya itu orang yang memiliki kulit sensitif, orang yang memiliki penyakit diabetes, ya punya daya tahan tubuh yang rendah ataupun imunnya nggak baik. Kemudian inkontinensia urin, remaja yang belum mengalami pubertas, ya ataupun orang yang sudah menopause. Apa saja gejala peradang vulva? Ya, wanita akan sering mengalami keputihan, ya kemudian tentu gatal di area
vulvanya ya, ataupun area kelamin. Kemudian kulit vulva akan menebal dan juga di sekitar vulva kulitnya itu akan pecah-pecah ya, terlihat pecah-pecah dan bisa diiringi dengan sensasi rasa terbakar. Kemudian bengkak ataupun kemerahan di bagian vulva dan juga bisa terdapat ya benjolan yang berisi cairan di vulva. Bagaimana pengobatan peradangan vulva? Pengobatan rumahan ataupun yang bisa teman-teman lakukan di rumah, yaitu teman-teman harus hentikan menggunakan produk-produk kewanitaan yang dicurigai yang menyebabkan peradangan vulva, misalkan semprotan kewanitaan ataupun sabun kewanitaan, ya, apalagi yang mengandung pewangi. Yang kedua, tetap jaga kebersihan area kewanitaannya, ya, bisa dicuci dengan air hangat, kemudian dilap sampai kering ya, bisa pakai tisu ataupun kain lembut. Yang ketiga, jangan digaruk-garuk ya walaupun gatal, karena ini nanti bisa bikin luka ya, luka akhirnya infeksi ya, malah bikin sakit baru. Kemudian yang terakhir teman-teman, jangan suka gunakan pakaian ketat ya, jadi gunakan pakaian longgar dan berbahan katun. Nah, ini adalah cara penyembuhan di rumahan. Pengobatan secara medis ya, ini tergantung penyebabnya, apakah disebabkan oleh bakteri, virus, atau jamur. Kalau seandainya disebabkan oleh bakteri, tentu akan diberikan antibiotik. Ya, kalau seandainya disebabkan oleh jamur, tentu akan diberikan obat anti jamur ya. Jadi tergantung penyebabnya. Bagaimana kita tahu penyebabnya? Ya, konsultasikan ke dokter dulu. Apa saja komplikasi peradangan vulva? Ya, tentu nggak nyaman ya, nggak nyaman melakukan kegiatan sehari-hari karena gatal ya. Gatal sebentar saja kita sudah melewat gini. Karena nggak nyaman ya, apalagi ini terus-terusan gatal. Nah, yang kedua, ya orang jadi nggak pede, ya nggak konsentrasi, ya bisa mengalami gangguan psikologi bahkan stres. Nah, yang ketiga, ya tentu ini akan menyebabkan ya nyeri ya ketika berhubungan seksual. Bagaimana pencegahan peradangan vulva? Nah, ini adalah poin paling penting. Ya, mencegah lebih baik daripada mengobati. Ya, jadi saya nggak kenapa-kenapa nih dok sampai sekarang. Ya, teman-teman nggak boleh begitu ya, karena mencegah ini dilakukan oleh orang yang sehat ya sebelum sakit. Ini adalah cara yang paling ampuh. Yang pertama, menjaga kebersihan area vulvanya ataupun area kewanitaannya, ya baik setelah berhubungan, baik setelah buang air kecil, bahkan ya di sehari-hariannya. Yang kedua, ketika pakaian dalam lembab ataupun pembalutnya lembab, ya ganti yang baru. Ya, jangan dipertahankan ya karena mau hemat atau alasan masih bersih. Ya, ganti. Ya, jangan sampai area tersebut lembab. Ya, lap hingga kering pakai tisu atau pakai handuk lembut. Yang ketiga, jangan pakai yang ketat-ketat. Ya, baik celana dalam ataupun celana luarnya, misalkan jeans ya ataupun berbahan yang ketat, gunakan bahan katun. Kemudian tidak mencuci organ kewanitaannya dengan sabun khusus yang mengandung parfum ataupun pewangi ya, jangan ya. Kalau mau cuci ya pakailah sabun yang lembut ya, yang tanpa parfum. Ya, kemudian juga jangan terlalu sering ya. Tetap cuci itu pakai air hangat saja itu sebenarnya sudah cukup. Nah, yang terakhir ya, hindari seks bebas. Nah, itu tadi pembahasan tentang peradangan vulva ataupun vulvitis ya, semoga bermanfaat ya. Jadi intinya mencegah lebih baik daripada mengobati. Jangan lupa like, share, dan komen. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.